ada talk show di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM, Stasi Suara Satu Kata Penuh Makna, pasti selalu di hati. Tepat di formasi pukul 11, sahabat Star FM, kembali kami hadirkan dialog interaktif bersama BNN Mandailing Natal dengan tema Hidup 100%. Dan telah hadir di studio kita, ya sahabat Star FM, ada Ibu Farida. Iya. Langsung saja Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita hari ini mengenai hidup 100% ya Bu? Iya. Apa sih yang dimaksud dengan hidup 100%? Iya. Jadi hidup 100% ini merupakan semangat baru dari BNN, di mana BNN berkomitmen untuk lebih meningkatkan upaya untuk melindungi masyarakat Indonesia pada umumnya, BNNK Mandailing Natal pada khususnya ya. Jadi hidup 100% ini kita sampaikan bahwasanya yaitu ada sadar, sehat, kemudian produktif dan bahagia ya. Nah, kita lihat dulu sadar itu sebenarnya apa. Nah, pernah nggak sih kita sadar bahwasanya hidup ini sebenarnya tujuannya apa gitu. Kemudian kenapa sih kita diciptakan? Kemudian atau yang paling mudahnya, kenapa masalah ini muncul di aku gitu? Kita pernah menyadarinya enggak gitu. Nah, kalau kita sadar terhadap kehidupan kita, permasalahan kita, otomatis kita akan lebih mudah mencarikan solusinya gitu. Nah, jadi kesadaran kita ini sangat perlu untuk membimbing kita pada kehidupan yang sehat gitu loh. Kita secara sadar memilih jalan yang sehat dan gitu. Produktif. Ya, kita lihat dulu jalan yang sehatnya gimana. Misalnya kalau kita bangun pagi, apa dulu yang kita kerjakan? Kita pilih cara yang sehat gitu. Jangan sama saja nanti artinya dengan kalau kita misalnya jadi anak remaja misalnya, ya kalau kita sebagai anak remaja apa tindakan yang sehat? Atau perilaku apa saja yang termasuk kegiatan yang sehat, contohnya aktivitas olahraga, apa gitu ya, iya, Bu, ya? Olahraga. Kemudian nanti pasti akan jumpa di situ bahwasanya penyalahgunaan narkotika itu merupakan bukan salah satu pilihan yang sehat. Berarti tidak sehat gitu. Nah, kalau seseorang mampu sadar untuk memilih cara yang sehat, dia mampu hidup secara sehat, maka dia akan otomatis akan mampu produktif, melakukan hal-hal yang positif. Iya, ya? melakukan hal-hal yang positif, yang bermanfaat, yang sesuai fungsinya. Contohnya nih, kalau Dek Rika, fungsinya sebagai apa di keluarga dulu misalnya? Fungsi adik di keluarga misalnya sebagai kakak. Iya. Ada adik kan? Nah, kalau sebagai kakak apa fungsi Dek Rika di keluarga? Membantu orang tua ya. Memberi contoh pada adik-adik kan gitu. Nah, kita harus produktif sesuai dengan fungsi kita gitu loh. Misalnya kalau remaja yang lain dia fungsinya sebagai pelajar, otomatis dia harus membuat sesuatu yang menghasilkan. Jangan pergi ke sekolah nggak tahu tujuannya apa ke sekolah, bukunya nggak dibawa, pulpennya ketinggalan di mana, ditanyain guru pelajaran kita hari ini apa, jawabannya lupa gitu kan. Itu kan nggak produktif lagi gitu. Nah, sama saja begitu misalnya yang berprofesi sebagai pekerja swasta atau misalnya pegawai, dia pun mampu produktif ya, melakukan pekerjaannya dengan benar ya. Iya, sekecil apapun sebenarnya pekerjaan tersebut, kalau dikerjakan secara maksimal pasti ada hasil. Bisa saja mungkin hasilnya tidak tampak secara kasat mata saat itu gitu, tapi pasti ada pengaruhnya nanti di masa dalam depan. Jangka panjang iya. ya. Dimana kalau melakukan hal-hal yang positif, produktif akan menjadi bahagia. Iya, ya, itu dia ujungnya. Iya. Nanti dia kalau sudah sadar, sehat, produktif, pasti ujungnya akan bahagia. Nah, kalau seseorang hidup bahagia, perlu narkoba nggak? Nggak perlu. Ya itu dia permasalahannya. Berarti orang selama ini salah menyalahgunakannya ya, dengan menganggap bernarkoba akan melupakan masalah. Iya. Itu salah besar. Salah besar. Kenyataannya adalah begitu seseorang menyalahgunakan narkotika, pakai narkoba, itulah sebenarnya sumber masalah. Bukan menjadi solusi sebenarnya, tetapi itulah yang menjadi sumber permasalahan. Permasalahan ya Bu, apa sih dan bagaimana hubungan antara hidup yang 100% ini dengan penyalahgunaan narkoba? Iya,
sebenarnya udah dapat tadi clue-nya ya kan, bahwa kalau kita mampu hidup 100%, pasti kita nggak butuh narkoba. Itu dia kaitannya. Makanya kita hendak mengajak masyarakat secara umum ya menjadi role model ya, agar kita mampu memiliki kegiatan yang positif ya. Kemudian memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Yang paling mudah itu contohnya adalah kalau kebiasaan merokok ya. Kalau ada orang lain dalam satu ruangan tersebut, kalau memang mau merokok tak tertahankan lagi, izin dulu. Kan gitu. Iya. Kalau kita di masyarakat ini kan mau satu truk pun nggak peduli ya, nggak Bu. peduli gitu. Itulah yang mau kita budayakan, membiasakan kebiasaan yang baik ya. Karena merokok ini pun merupakan salah satu narkoba, yaitu zat adiktif. Ya, memang merokok tidak dilarang, tidak melanggar hukum, tetapi dalam merokok memiliki zat adiktif gitu. Nah, sangat besar hubungan antara hidup 100% dengan tidak menyalahgunakan narkotika. Ya, sangat besar, sangat terkait sekali. Nah, kita sudah menyampaikan langkah-langkahnya seperti apa. Dari kesadaran dia dulu, harus sadar dulu dia gitu. Misalnya, harus tahu bahwa narkoba itu emang salah ya, Bu. Nah, selain itu, setelah dia sadar, dia nanti pasti akan, kalau dia udah mengkaji dirinya, otomatis dia akan memilih jalan yang sehat. Kenapa? Karena jalan yang sehat ini merupakan alternatif yang paling baik gitu. Ya, kemudian setelah itu otomatis dia akan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, kalau dia mampu menghasilkan, dia merasa berguna, kehidupannya memiliki arti, otomatis akan bahagia. Nah, itu dia kaitan antara hidup 100% dengan penyalahgunaan narkotika. Di sini mungkin beberapa remaja ya, Bu, umumnya merasa stres nih. Iya. Mereka merasa stres, dan gimana sih stres yang untuk remaja ini sampai mereka menggunakan narkoba? Iya. Sebenarnya lebih tepatnya bagaimana cara mengelola stres biar jangan memicu penyalahgunaan narkotika gitu. Benar. Saya rasa ya. Nah, kita hidup kan nggak mungkin tanpa masalah, ya kan? Masalah pasti ada, orang namanya kita hidup ya. Nah, tetapi masalah ini pasti ada solusinya. Pasti, nggak mungkin nggak ada solusi. Tapi dengan tidak menggunakan narkoba kan, Bu? Nah, kalau tidak menggunakan narkoba pasti ada solusi. Kalau memakai narkotika, maka masalah ini semua jalannya itu pasti buntu. Nanti kita akan cerita lagi. Kenapa kalau kita memilih narkotika kok semuanya serba buntu, serba salah ya semua. Malah jadi masalah yang baru gitu. Masalah yang baru, jadi marah-marah terus. Orang nggak sengaja senggol dimarah ya, Bu. Orang bicara berdua pun dia tersinggung gitu. Nah, jadi cara mengelola stres ini sangat banyak, Dek Rika. Jadi kalau misalnya Dek Rika punya hobi apa nih sebenarnya? Apa? Coba sebut satu hobinya. Main TikTok mungkin anak zaman sekarang. Oke, boleh. Nah, kakak tanya dulu. Pernah nggak menghadapi masalah? Pasti semua orang punya coba masalah. Adek sampaikan dulu satu aja contohnya yang paling lumrah gitu. Paling lumrah mungkin mau menghadapi ujian nasional, biasa anak-anak pasti banyak yang stres menghadapi ujian gitu. Kalau stres dalam menghadapi ujian seperti tadi yang kakak sampaikan ya, kita harus sadar bahwa ujian tersebut harus dilalui, ya kan? Kalau nggak dilalui, nggak bisa kita berperan sebagai pelajar yang bagus gitu. Nah, bagaimana cara untuk melalui ujian yang bagus, ujian yang baik? Otomatis Dek Rika pun pasti tahu. Harus kita asah pedang sebelum berperang. Kita harus mempersiapkan sebelum hari ujiannya tiba gitu. Nah, banyak orang yang mengatakan pakai narkoba agar konsentrasi lebih bagus gitu. Atau lebih kuat jadinya ya biasanya. Itu tidak benar, sama sekali tidak benar. Malah yang ada begitu dia memakai narkotika, malah nggak kebaca lagi ujiannya tentang apa gitu. Nggak fokus ya. Nggak fokus lagi gitu. Nah, makanya begitu tadi kakak sampaikan, ada cara-cara tertentu untuk mengelola stres ini. Mungkin Dek Rika kalau sudah lagi mumet otak belajar gitu, main TikTok 5 menit, boleh. Untuk refreshing sebentar. Efektif nggak kalau menurut Dek Rika? Lumayan efektif ya, menghibur diri sendiri. Itu dia. Nah, mungkin main TikTok ini akan berbeda dengan orang yang lain gitu. Mungkin seperti kakak gitu.
main TikTok nggak efektif. Kenapa? Karena mungkin masalah kita juga beda, ya kan? Kalau adik mungkin stres karena mau menghadapi ujian. Benar. Kalau kakak misalnya stres karena pekerjaan yang nggak selesai di rumah. Nah, cara kakak menghadapinya itu cukup tarik nafas panjang, ya, tarik nafas panjang agak 3 kali. Nikmati dulu nafas yang panjang tersebut. Nah, kalau lagi lelah, istirahat saja dulu. Biarkan dulu pekerjaan yang menumpuk ini, ya, istirahat 15 menit, 20 menit, 20 menit atau 30 menit. Makan makanan yang paling kita sukai. Contohnya, nyemil. Entah coklat, jangan pula berlebihan ya. Nanti Itu jadi permasalahannya. Iya, jangan berlebihan. Ngemil ya ada, namanya juga ngemil. Iya. Kan sedikit gitu. Ini enggak makan coklat sampai tiga ini Itu jadinya dia stres. iya, malah nambah makin stres. Kenapa? Berat badan ke kanan. Berat badan ke kanan. Jadi kemana-mana gitu. stresnya. Iya. Nah, cara mengelola stres ini perlu kita sampaikan bahwasanya yang paling mudah itu adalah pilihlah cara hidup yang bersih dan sehat. Ya, maksudnya apa? Seimbangkan antara pekerjaan dengan istirahat. Seimbangkan antara waktu aktivitas dengan tidur. Ya, kalau misalnya bapak-bapak ini karena pekerjaan menumpuk, jadi perlu narkotika agar enggak tidur, agar bekerja terus. Perlu kami sampaikan bahwasanya tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan itu punya hak. Ya, punya hak untuk istirahat. Dalam 24 jam kehidupan kita harus ada istirahat. Harus ada istirahat dan tidur. Maka nggak bisa kita ubah fitrah tubuh kita ini gitu kan? Dengan menggunakan narkoba bukan berarti menjadi semakin kuat ya, Bu? Enggak, karena itu hanya sekedar apa namanya? Saat itu mungkin dia kuat tidak tidur, tetapi toksin ataupun racun sudah menumpuk di tubuhnya. Permasalahan yang baru itu semakin banyak di dalam tubuhnya. Mungkin tidak saat itu muncul, tetapi di hari kemudian gitu. Nah, kemudian seperti tadi yang saya katakan ya, selain pilihan hidup yang bersih dan sehat, itu luangkanlah waktu untuk bergerak. Seperti tadi yang katakan, bergerak ataupun melakukan aktivitas. Ya, kalau adik suka TikTok silahkan, tapi ada batas waktu gitu. Seperti kalau kakak istirahat, boleh ya. Kemudian selain itu berpikirlah yang positif ya. Untuk mengelola stres ini kita harus lebih pintar dan cerdas melihat apa sisi positif dari masalah yang tersebut itu timbul gitu. Kemudian kembangkanlah hobi ya. Hobi ini banyak kakak rasa. Hal-hal yang positif. Nggak cuman kalau kita dulu kan menulis diary, hobi membaca gitu. Sebenarnya nggak cuman itu. Sekarang gitu. olahraga juga banyak alternatif yang lain. Banyak, sangat banyak sekali. Kemudian yang paling penting itu adalah dekatkan diri pada Allah yang Maha Esa ataupun Tuhan yang Maha Esa ya. Apapun agamanya, itu semuanya melarang penyalahgunaan narkotika. Apapun agamanya di Indonesia ya, di Indonesia yang kita ceritakan ini, semua agama di Indonesia itu melarang penyalahgunaan narkotika. Tidak ada satupun yang mendukung penyalahgunaan narkotika. Maka begitu kita menghadapi suatu masalah, maka kita adukan pada Sang Pencipta yang menciptakan kita, yang menciptakan masalah itu sendiri, dan dialah yang memberikan solusi gitu. Nah, Sahabat Star FM, itu dia dialog kita untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan dimana hidup 100% itu kita bisa sadar melakukan hal yang kita lakukan, sehat melakukan aktivitas dan produktif melakukan apapun yang kita inginkan, dan hal itu akan membuat kita menjadi bahagia. Sekian untuk dialog interaktif hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.